Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa kabar keluarga Indonesia, ayah, bunda, sahabat-sahabat semuanya yang mengikuti kajian Amazing Parents. Kita kembali bertemu, Alhamdulillah. Dan setelah beberapa saat, kita sempat Recording in progress. dan Alhamdulillah saya lihat Ustaz Benny sudah bergabung. Dan ya, sebelum masuk kepada kajian utama di Amazing Parents kali ini, ada beberapa informasi terlebih dahulu yang ingin saya sampaikan, di antaranya beberapa info kajian yang diselenggarakan di Masjid Darut Jakarta maupun kegiatan lainnya. Insya Allah nanti malam ada kajian online juga melalui media Zoom, yaitu Ngopi Sehati bersama Ustadz Iksan Hakim. Kajiannya adalah belum nikah, takdir atau nasib. Ya, silakan nanti link dan ID-nya bisa dilihat di medsos Masjid Darut Tauhid Jakarta di Instagram maupun Facebook. Silakan nanti bisa bergabung di kajian Ngopi Sati mulai pukul 20 malam ini dan hingga selesai bersama Ustadz Iksan Hakim membahas kajian tentang belum nikah, takdir atau nasib. Kemudian ayah bunda, sahabat-sahabat semua juga dapat mengikuti kajian Al-Hikam bersama Kiai Haji Abdullah bin Nastiar pada hari Selasa 7 Mei 2024 di Masjid Al-Latif Pasar Raya Blok M, lantai 5, pukul 9 hingga menjelang waktu zuhur. Kami ulangi, untuk kajian Tauhid atau kajian Al-Hikam bersama Kiai Haji Abdullah bin Nastiar mulai pukul 9 hingga menjelang waktu zuhur di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M, pukul 9 hingga menjelang waktu zuhur pada hari Selasa 7 Mei 2024. Dan untuk kajian Sati offline pada hari Ahad 26 Mei pukul 13 hingga 15. Insya Allah bersama Ustadz Isnan Ansori, kajian offline Sehati. Baik, masih menunggu, ya jam 16 ya Mas. Baik, masih menunggu bergabungnya Ustadz Bendri Jaisurahman di kesempatan Amazing Parents kali ini. Bagi sahabat yang ingin mengetahui kegiatan Masjid Darut Tauhid Jakarta khususnya, silakan menghubungi 0813 8000 7729. Mengulangi, untuk kegiatan Masjid Darut Tauhid Jakarta atau kegiatan Darut Tauhid lainnya bisa menghubungi 0813 8000 7729. Sedangkan untuk informasi mengenai Majelis Sehati bisa menghubungi di 0894 kali 9999 87000, 089999 87000 untuk informasi seputar Majelis Sehati. Baik, masih kami tunggu nanti bagi sahabat-sahabat atau ayah bunda dan keluarga Indonesia ada yang ingin didiskusikan di sesi tanya jawab nanti, dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat room. Ataupun kalau ingin berbicara langsung dengan Ustadz Bendri, bisa raise hand, ya. Dan diharapkan yang bergabung di sini sudah mengganti nama, artinya nama underscore domisili, ya. Ganti nama profilnya dengan nama underscore dengan domisili. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan ya, alhamdulillah di sini sudah, ya, baik. Dan masih menunggu Ustadz Bendri.
Iya, sedang persiapan. Baik, terima kasih Assalamualaikum. untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi masih awal wabarakatuh. ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal karim, Bang Riko, Ya, sehat-sehat selalu ya. amin, amin. Sehat ya, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kayaknya kita sudah langsung masuk saja. Sudah banyak yang bergabung ini, sahabat-sahabat. Silakan, sahabat. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Bang Riko dan juga Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman azakumullah, yang kami muliakan, menghormati para pengurus dari DT Peduli ya, menjadi sponsor atau dari Masjid Darut Tauhid, DKM Darut Masjid Tauhid, dan juga dari Bapak Ibu semua, Bang Riko juga di sini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hari ini membersamai yang diberi kelapangan untuk bisa on cam, kami sangat berkenan sekali untuk bisa menemani sore hari ini. Terima kasih Ibu Wida di Tangerang, dan juga mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti. Bagi yang mampu, bagi yang berhalangan kami maklum, dan agar suasana kajian menjadi semarak, menjadi begitu nyaman ya. Makasih Pak Nahudin ya di sini di tulisannya. Di kesempatan sore hari ini masih di bulan Syawal, tadi Bang Riko sudah memulai mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana Allah minal aidin wal faizin. Kita memohon agar kita dijadikan oleh Allah setelah ibadah selama Ramadan sebulan penuh menjadi pribadi yang kembali kepada fitrah, yaitu dalam keadaan bertauhid dan sungguh-sungguh menjadi hamba Allah berbakti, dan menjadi pemenang ya, sebut al-faizin ya, yaitu pemenang. Dan pemenang sejatinya adalah apa yang disebutkan oleh Allah, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah pemenang sejati, the real champion. Di kesempatan sore ini dalam kajian Amazing Parents yang kita adakan insya Allah ya di hari Ahad di sore hari, dan alhamdulillah sore hari ini kita lebih punya waktu untuk bisa sharing ya. Nampak peserta alhamdulillah jumlahnya lebih banyak dan bisa mungkin meluangkan waktu ya untuk bisa diskusi, terutama hari ini kita diskusi tentang masalah yang mungkin menjadi keresahan bagi sebagian kita, khususnya anak-anak kita yang hidup di era digital, di mana tidak bisa lepas dari benda mungil yang sering jadikan pegangan bahkan kawan mereka dalam urusan yang kita sebut gawai atau gadget ya. Dan ini adalah salah satu yang mungkin meresahkan kita sebagai orang tua, terutama kalau kita sudah melihat ada reaksi yang kita sebut candu dalam urusan gadget ini. Tentu kalau kita berbicara tentang candu, kita harus melihatnya dari aspek kajian secara menyeluruh. Apakah anak kita itu sudah benar-benar candu? Karena candu kalau menurut istilah medis sudah merubah ya cairan di otak yang mampu membuat seseorang tidak bisa lepas, dan akhirnya memberikan reaksi yang mengagetkan kita seperti melakukan tindakan menyakiti orang yang menghalanginya, gelisah secara fisik sampai akhirnya tidak bisa tidur, dan itu yang disebut candu ya. Makanya mungkin kita harus luruskan dulu
apa yang disebut sebagai candu. Sebab para ahli memberikan step atau langkah atau tahapan bagaimana seorang anak dalam berinteraksi dengan gadget. Ya, ada yang disebut pertama use, yaitu ketika gadget dimanfaatkan sesuai dengan keperluan utama sebagai media komunikasi dan informasi. Misalnya ketika anak memakai gadget untuk misalnya nelpon bapaknya, WA ibunya, atau komunikasi sama temannya, atau misalnya dia ya dipakai untuk Zoom ya, karena mungkin beberapa anak sudah difasilitasi untuk sekolah online. Itu using dalam hal ini sesuatu yang lazim dan tidak ada masalah. Tahapan berikutnya, dan ini menjadi kekhawatiran kita, adalah misuse. Misuse biasanya anak-anak yang sudah mulai berbelok dari fungsi dasar gadget, di mana saat dia sedang nge-zoom misalnya, tiba-tiba dia cheating dengan cara melihat game ya, seolah-olah dia lagi zoom padahal lagi main game ya, atau dia lagi nonton ya, scrolling Instagram atau yang disebut atau TikTok misalnya untuk merileks diri jiwa dia, maka ini misuse, penyalahgunaan. Yang ketiga abusing. Abuse adalah tahapan di mana anak sudah mencari gadget sebatas untuk kebutuhan hiburan, bukan lagi kebutuhan utama. Yaitu mencari gadget, mama pengen nonton YouTube, mama pengen main game gitu. Itu abusing. Ya, dia tidak lagi memandang gadget sebagai sebuah kebutuhan untuk informasi dan komunikasi. Setelah abusing, tahapan berikutnya dependent, ya, tergantung. Di situ mulailah kemana-mana dia bawa gadget, ya, kemana-mana bawa gadget, tidur bawa gadget, bahkan kamar mandi bawa gadget. Dalam hal ini sudah mulai ada reaksi-reaksi emosional, nangis kalau gadgetnya diambil, bahkan memiliki reaksi ngambek kalau misalnya dibatasi, ya. Dan puncaknya, dan ini yang menjadi kekhawatiran kita, disebut addict atau candu. Addict atau candu di saat itu sudah bisa, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Karena candu akan membuat dia melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan yang dia mau. Makanya orang tuanya bisa dipukul, ditendang, bahkan dia bisa membanting barang sekitarnya. Tindakannya sudah menuju kepada hal-hal yang membahayakan diri dan jiwanya. Nah, 5 hal ini dalam hal kajian medis tentu kita, atau kajian bahkan kajian pendidikan, kita harus memandangnya dari sudut dari mana edik atau candu yang kita khawatirkan ini bermula. Tentu step yang tadi sebutkan ini adalah yang tidak bisa diantisipasi atau tidak diantisipasi orang tua. Misalnya anak sudah jelas-jelas melakukan abuse gadget untuk main game, berapa banyak kita lihat itu main game aja gitu, dan kita tidak memandang itu sebagai hal yang ya meresahkan kita. Dan ini yang kita peroleh dampaknya di masa dewasa. Itulah kenapa berbicara tentang hal ini ada 3 bahasan, subbahasan yang memang menjadi concern ya di dalam kajian parenting. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenali kebutuhan dasar anak yang sejatinya tereliminasi dengan hadirnya gadget. Jadi gadget itu sebenarnya menggantikan apa yang kebutuhan dasar anak yang tak diberikan oleh orang tua. Dan itu adalah bermula dari orang tua yang sejatinya hari ini ya telah tergerus satu sifat dasar yang harus dimiliki. Itulah kenapa pembahasan gadget ini, sebelum kita melangkah lebih maju, saya mengingatkan satu sifat utama yang harus diinjeksi, harus dimiliki oleh orang tua dimanapun, jika ingin anaknya tidak termasuk anak-anak yang kita khawatirkan candu gadget. Ya, apa sifat yang dimaksud? Yaitu namanya mau repot. Nah, ini kata kuncinya, keywordnya, mau repot. Ya. Kenapa kata kunci ini penting? Semua problematika pengasuhan apalagi gadget adalah orang tua yang gak mau repot. Orang tua yang cenderung ya mendelegasikan ke orang lain demi supaya gak repot.
Ya, anak nangis dikit langsung nih Upin Ipin. Upin Ipin langsung dikasih handphone untuk membuat dirinya tidak diganggu dengan akhirnya nih Upin Ipin. Nih Rusa Rara nih. Di situasi di mana kita tidak mau mengambil alih apa yang dibutuhkan anak, ya padahal kalau kita tangkap anak lagi sedih apa sih? Manusia kalau lagi sedih dia butuh sandaran jiwa, dia butuh didengarkan, butuh disentuh, dipeluk. Ketika selalu dialihkan ke gadget, itu sudah membentuk sebuah pola, apalagi anak-anak tuh pembaca pola. Ya, pola-pola inilah yang akhirnya spontan diambil saat dia mengalami satu rasa bosan, dia merasa kesepian, dia merasa stres, ya makanya Profesor siapa namanya Astagfirullahaladzim Malik Badri ya, salah satu guru kami dulu waktu sempat belajar dari beliau waktu beliau singgah ke Jakarta selama 3 hari ya. Beliau ini guru besar di IIUM Malaysia, International Islamic University of Malaysia, spesialis psikologi Islam ya. Beliau asal Sudan ya dan berkontribusi terhadap pengembangan Islamic Psychology di IIUM. Dan waktu itu saya ingat Bu Eli Risman mengundang spesial beliau untuk memberikan sebuah pembahasan yang menarik selama 3 hari dan saya hadir di situ. Dan salah satu yang beliau paparkan adalah riset mengenai realita anak-anak zaman now yang mengalami kondisi disebut BLAST ya. Singkatan dari BLAST itu B-nya bored ya, bosan ya. Ya itu anak-anak yang mudah bosan, L-nya lonely ya, merasa kesepian, berada di rumah tapi serasa sendiri, bersama tapi tak terkoneksi kan gitu ya, serumah tapi tak sejiwa gitu ya. Ya itu yang dirasakan. A-nya angry atau afraid ya, merasa marah dan takut ya, dan itu dialami. S-nya ada stres secara psikis, beban-beban yang dia rasakan ya, tanggung jawab yang belum waktunya ya, anak TK disuruh baca padahal belum waktunya mereka untuk membaca dan menulis. Ada orang tua yang langsung memasukkan anaknya bimba. Ini jadi perdebatan para psikolog, tapi umumnya psikolog menyayangkan anak-anak yang di usianya harusnya usia bermain, maka disebut TK itu taman kanak-kanak, ada kata taman yang mewakili gambaran rasa nyaman ya, belum lagi sekolah baru taman. Ya disebut Raudhatul Atfal, Raudhah itu taman anak-anak gitu. Tapi anak-anak sudah diberikan ya kurikulum yang berat ya. Sudah dikasih tugas membaca, nulis dan berhitung. Jadi stres ya, ditambah tired itu lelah secara fisik. Kalau stres itu lelah secara psikis, tired secara fisik ya. Anak-anak yang orang tuanya tak berhentinya menyibukkannya untuk berpindah dari satu les satu ke les yang lain. Anak-anak yang disekolahkan, dileskan, malam-malam dikasih PR. Sungguh ini fenomena menasional ya, dan juga ada di hampir sebagian besar anak-anak sedunia gitu ya. Dan ini yang dikritik oleh Profesor Malik Badri. Nah, BLAST atau kondisi BLAST anak kita inilah yang menjadi pemicu anak-anak melakukan reaksi emosional ya, yang kita sebut reaksi spontan. Mereka mencari cara untuk menenangkan dirinya, menghibur dirinya. Nah, orang tua cenderung ya, sudahlah anak kita melalui kondisi BLAST, orang tua termasuk orang tua yang kalau istilahnya Bu Eli Risman itu orang tua yang instan, yang nggak mau repot. Yang semuanya itu kalau capek dikit, nangis dikit kasih gadget ya. Ya, ketika misalnya bawel atau bandel dikit di daycarein atau di pesantrenin. Ini salah satu yang akhirnya berujung kepada kondisi emosi yang tidak selesai. Makanya kenapa problematika yang harus dibereskan urusan gadget ini nanti harus dimulai dengan kesadaran untuk mau repot dulu. Ya, ini selalu saya katakan jangan minta masalah selesaikan kalau nggak mau repot. Ya, karena ya lagi-lagi perlu saya tegaskan repot itu sunnah pengasuhan. Apa tuh maksudnya sunnah pengasuhan? Allah menakdirkan kita repot cuman memilih di dua pilihan saja. Silakan repot saat anak masih kecil
nanti kita tinggal ongkang-ongkang kaki pas anak udah gede, alias menanggung buah yang manis. Anak-anak yang mudah diatur, anak-anak yang respect kuat sama kita. Ya, tiba-tiba dia menawarkan, "Mama mau aku pijitin nggak?" "Mau, udah istirahat aja deh ya. Papa, aku kan bisa bantuin tugas papa. Papa ngapain sih repot-repot gitu." Atau pulangnya dipijitin. Itu menyenangkan batin banget gitu ya. Ya, sudah waktunya sholat dia sholat, ya sudah waktunya ibadah, waktunya bermain ya bermain. Menyenangkan sekali. Itu diperoleh oleh orang tua yang siap repot di masa kecilnya. Atau sebaliknya, orang tua yang memilih kedua, silakan ongkang-ongkang kaki pas anak masih kecil. Ya, nanti repotnya pas anak udah gede gitu. Tahu ditelepon Kapolsek, "Bu, anak ibu di sini nih." "Oh, lagi silaturahim." "Kagak, Bu, ketangkep." "Ya Allah. Dulu kamu nggak begini. Dulu tuh kamu nggak begini dulu." Jadi kalau orang tua selalu nostalgia masa kecil anak yang begitu menyenangkan, dulu perasaan dia enggak. Nah, bisa jadi di fase dulu yang dia kita anggap menyenangkan itu, kita sebenarnya nggak repot. Ya. Jadi kita mendelegasikan semua. Anak nakis kasih ke gadget, maka polanya rusak tuh. Ketika dia tumbuh semakin dewasa, dia punya pola. Jika aku sedih, ada Upin Ipin sebagai teman setiaku. Jika aku menangis, ada Atta Halilintar, Asyap sebagai teman pendampingku. Jadi hal inilah yang memicu anak-anak kita melakukan reaksi emosional secara spontanitas di zaman sekarang. Apalagi ketika orang tua menjadikan gadget ini sebagai shut up games. Ya, ini istilah yang dikenalkan oleh salah satu pakar parenting di Amerika yang disebut shut up games. Ya, mendiamkan anak supaya nggak rewel. Ya, nangis, kita lagi arisan atau lagi kajian ini sering. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi kajian itu saya sangat menyayangkan ibu-ibu demi membuat anaknya nggak mengganggu kajian, dia langsung ini, "Mama lagi kajian." Akhirnya apa? Dia menuai hasil ya. Bahkan saya bilang gini, ini kajian parenting bahas gadget, ibunya malah ngasih gadget. Ini kan ibaratnya mempermalukan saya sebagai seorang ini sengaja banget gitu lah. Saya lagi bahas ini, ibunya sengaja nih, mama lagi dengerin ceramah Ustadz tentang gadget lah, ibu nggak tahu. Nah, jadi hal ini menjadi salah satu hal yang fondasi pertama. Maka anak kita punya isu blasted, kita pun punya isu tadi yang nggak mau repot. Nah, itulah kombinasi yang sangat ciamik yang membuat anak-anak kita tadi ya kecil-kecil candu gadget. Maka memutusnya gimana Ustadz? Memutusnya dengan satu sifat dulu. Siap nggak mau repot? Ya. Kalau siap berarti kita melangkah berikutnya. Ya. Siap Ustadz? Oke. Ini saya kan nggak mungkin nanya di sini satu-satu gitu ya. Siap, mudah-mudahan saya husnuzonnya mau repot. Siap. Nah, kalau siap berarti kita harus melakukan upaya memindahkan kebutuhan anak terhadap gadget ya. Kepada apa? Kepada orang tua yang wajib memberikannya. Ya, istilah ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ya dalam kalimat indahnya dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, "La tatruku syai'an illa bisyai'in." Seseorang tidak bisa meninggalkan sesuatu sebelum dia dapat sesuatu yang penggantinya yang lain. Apa maksudnya? Kalau anak kita ingin tidak sampai kita khawatirkan candu gadget, maka berikan apa yang menjadi kebutuhan dasarnya itu. Nah, berarti pembicara tentang gadget nih berbicara tentang satu, penuhi kebutuhan dasarnya anak. Apa saja itu? Satu, anak butuh hiburan. Nah, ini penting. Ya, hiburan bagi anak, bahkan bukan hanya anak, bagi manusia secara umum ibarat makanan. Hiburan tuh kalau dikatakan fisik itu butuh makanan ya. Nasi padang misalnya itu kebutuhan fisik, tapi kebutuhan batin diantaranya hiburan. Kalau dia tidak dapat langsung dari orang tuanya, naluriahnya dia cari sendiri. Nah, diantara penyebab anak itu akhirnya sampai kepada tahap ya mungkin nggak sampai candu tapi sampai dependent, tergantung pada gadget, orang tua yang dia boleh bilang minim hiburan, minim menghibur gitu. Orang tua yang dia tidak menjadikan dirinya sebagai penghibur utama. Di buku Fatherman saya menulis yang disebut peran ayah khususnya sebagai entertainment.
ayah menjadi penghibur. Ya, ayah harus mengambil peran ini, karena kalau ayah tidak menghibur, apalagi ayah cuman pakai pola satu peran, misalnya sebagai penasehat aja, anak pasti beralih ke yang lain. Jadi ini diantara isu hari ini, para ayah, para bunda yang tidak pernah bergerak, bergeser sebagai seorang dari dulu sampai sekarang hanya penasehat, yaitu membuat anak dalam tanda kutip bosan. Ya, betapa banyak dia dapat sosok ustazah di sekitar hidupnya. Di sekolah dapat ustazah, ya, begitu dia ke masjid dapat ustazah gitu. Begitu di rumah ustazah lagi. Aduh, banyak banget ya ustadz nih, sampai surplus gitu ya. Jadi dia ngerasa bahwa ustazah itu terlalu banyak dalam hidup dia. Makanya jangan heran kalau dia akhirnya begitu tergila-gila dengan Andre Taulani, dengan Sule, ya, dengan Surya Insomnia, tayangan Kiki ya, Saputri yang ada di stand up comedian. Kenapa? Karena stand up comedian hari ini hadir di tengah isu kekosongan jiwa anak, tak dapat kelak tawa dari orang tua. Jadi orang tua yang tak mampu membangun ya senyum dan tawa dalam jiwa anaknya, siap-siap aja anak-anaknya beralih ke gadget. Makanya skill dasar orang tua untuk bisa ya memindahkan anak dari ketergantungan terhadap gadget adalah skill menghibur. Ya, ini skill menghibur. Menghibur itu bisa dengan apa? Dengan bercerita. Ya, kalau di buku Fatherman itu bermain, ya, bercanda, ya, bagaimana ayah ngajak main, ngajak canda, ya, dalam halnya sederhana gelitikan saja itu termasuk yang bisa disukai anak, gulat, bermain gulat. Ya, ayah-ayah yang mengajak anaknya dengan cara ya kalau anak sudah beranjak menjelang mumayyiz, main tebak-tebakan. Saat dalam hal ini adalah sesuatu yang membuat anak merasa nyaman. Belum lagi nanti berkisah, ya, bagaimana ayah-ayah yang berkisah menceritakan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak. Ya, diantaranya adalah ayah menceritakan apa yang membuat anak itu merasa bahagia. Itu adalah diantaranya pertanyaan-pertanyaan yang atau kisah-kisah yang tidak ada dia dapat di sekolah atau di kajian. Ya, mungkin kalau kisah tentang Nabi Muhammad gurunya udah pada dengar, ya. Kisah tentang misalnya kisah tentang Nabi, para sahabat itu udah pernah dengar kajian, tapi ada satu kisah yang tidak ada satu ustadz pun yang bisa mengkisahkan, hanya ayahnya atau bundanya. Siapa? Apa kisah yang maksud? Kisah masa kecilnya ayah. Ya, ayah bisa berkisah dulu waktu ayah SD, ayah bisa berkisah hal-hal yang lucu, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang heroik, kan banyak ya. Mulai dulu kita pernah mungkin ya melakukan hal yang konyol ya, dan tapi kita bercerita, dia membuat anak mungkin tertawa ya, senyum. Itu adalah hal yang bisa ceritakan. Belum lagi misalnya bermain, berkisah, menjelajah ya, bagaimana anak dilajak untuk menjelajah ya, keliling jalan di sekitar rumah atau lebih jauh lagi traveling. Jadi hiburan-hiburan ini mampu membangun kesenangan yang membuat anak kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah, kalau kebutuhan dasar terpenuhi, maka pelan-pelan dia tidak sampai ya tergantung kepada gadget. Karena tadi tahapan anak itu menjadikan dia dependen dimulai dari misuse, yaitu misuse itu ketika fungsi gadget berubah menjadi hiburan. Tadinya buat nelpon, tadinya buat komunikasi, tapi aduh bosan banget, ada game, ada ini, ada YouTube, ada tayangan-tayangan lucu. Jadi sesuatu yang membuat anak beralih itu karena kita tidak mencegahnya. Sekali lagi, jadilah ortu penghibur. Ya, jadilah ortu penghibur. Dan ini sejatinya memiliki nilai pahala. Ya, bercandai anak itu digaransi oleh Nabi sebagai yang berpahala. Dalam hadis riwayat ya Imam Nasai, Rasulullah mengingatkan ya, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah la'ibun wa lahwun illa
Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya adalah sia-sia belaka, kecuali, apa yang dimaksud kecuali oleh Nabi ini, yaitu sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah hakikatnya sia-sia. Tapi pengecualiannya apa? Pengecualiannya adalah kata Nabi, mula'abatur rajul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi seorang yang bercanda kepada anggota keluarganya memiliki yang nilai pahala yang besar ya, dan itulah yang dipraktekkan Nabi. Nabi tidak sungkan ya kepada cucunya mencandai dengan menjulurkan lidah gitu, atau ketika tiba-tiba Husain datang menuju dia ingin jalan, Nabi mencandai dengan menahan gini, nggak boleh lewat. Nabi melakukan itu. Atau lebih tinggi lagi misalnya Nabi mengajak bermain ya, disebutkan misalnya Bani Abbas, anak-anak dari Abbas bin Abdul Muthalib sedang kumpul ya, dan saat itu Nabi menemui anak-anak itu, ada Al-Fadil, Al-Fudail, ada Al-Harith, dan spontan Nabi mengatakan ya gulam ya, man sabaqo ilayya falahu kadza wa kadza. Wahai anak-anak ya, siapa yang bisa dahului aku lomba lari dapat hadiah ini dan ini. Siap kalian? Siap. Nabi lari. Dan anak-anak ini buru-buru mengejar Nabi, dan Nabi memelankan dalam rangka membuat anak ini bisa menyentuhnya. Dan akhirnya anak ini menyentuh Nabi, dan Nabi memeluk mereka dan memberi hadiah. Ini sesuatu yang kita lihat dipraktekkan oleh Nabi SAW. Bahkan ada sahabat yang di saat Ramadan misalnya, saat anaknya menunggu sedang berpuasa dan dia khawatir bosan, dia membuatkan mainan kepada anaknya supaya anaknya bisa bermain. Jadi mainan itu dibuatkan yang tidak yang dari kertas ya, itu membantu anak-anak bisa mendapatkan hiburan. Nah, ini kesimpulan pertama. Jadi penuhi kebutuhan anak untuk dapat hiburan. Yang kedua, anak-anak itu butuh atensi dan eksistensi, butuh perhatian dan eksistensi itu diakui egonya. Makanya di antara yang wajib kita lakukan adalah bagaimana ya memberikan perhatian terhadap dirinya yang mungkin sedang lagi masak atau lagi melakukan bela diri dengan kalimat yang membuat dia merasa diperhatikan. Abang lagi nari apa tuh? Kakak lagi goyang apa? Kakak lagi goyang apa tuh? Seru banget ya. Kenapa kita perhatikan itu? Agar dia tidak perlu mencari ya atensi orang lain. Dia nggak perlu cari. Sebagian besar maaf kata anak-anak yang kecil-kecil ya bergaya dan pengen supaya diupload di Instagram orang tuanya. Hai guys ya aku sedang ini guys. Kenapa? Karena dia cari atensi. Atensi ini nggak dapat dari orang tua, dia dapat dari followernya. Apalagi kalau dia sudah beranjak remaja. Ditambah eksistensi, dia pengen ada prestasi yang diakui. Makanya dia pengen ada table atau papan di rumah untuk dia coret-coret. Makanya orang tua harus menyediakan fasilitas untuk anak mengekspresikan eksistensi dia, entah itu media papan belajar untuk nempelin kerja hasil karya dia, atau disiapkan panggung untuk dia nanti mau belajar nyanyi atau nyanyi dan kita duduk sebagai pendengarnya ya. Dan itu hal yang sah-sah saja, lumrah. Yang mempersilahkan anak untuk menunjukkan eksistensinya dalam rangka apa? Mengeliminir kebutuhan dia untuk melihat gadget sebagai pemenuhan atas dua kebutuhan tadi, eksistensi dan atensi. Kalau dua hal ini tidak terpenuhi, ujung-ujungnya dia mulai itu masih bocah tapi bikin akun Instagram. Walaupun sudah diberitahu akun Instagram, Facebook minimal 17 tahun, 10 tahun sudah bikin. Kemudian dia mulai upload apapun dalam rangka apa? Mencari atensi, asistensi yang tidak didapatkan dari mana? Dari bapak dan ibunya. Dua hal ini yang menjadi salah satu penyebab anak-anak kita beralih ya lebih banyak fokus ke gadget. Yang ketiga, anak-anak butuh yang disebut fast access atau fast response. Anak-anak punya tabiat tidak bisa menunggu, dan itu bukan berarti kita anggap hal yang buruk. Makanya Nabi dalam hal ini mencontohkan ketika sedang sholat tiba-tiba terdengar anak menangis, dan Nabi langsung mempercepat sholatnya demi menjaga perasaan ibunya, sebab bayi sejatinya tidak bisa menunggu.
Respon cepat adalah salah satu kebutuhan anak. Makanya kalau anak nangis kita menundanya, ya, maka akan mempengaruhi pertama dirinya merasa tak berharga. Ya kayak kalau anak bilang mama, jangan bilang satu kalimat yang membuat anak merasa tidak lagi berharga atau anak tak lagi percaya. Ada satu kata yang anak udah nggak lagi percaya yang akhirnya itu menjadi kata yang paling tidak disukai. Apa kata yang dimaksud? Yaitu adalah nanti, ya. Nanti ya. Nah, nanti itu bagi anak satuan waktu yang paling lama setelah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, nanti ya. Nanti itu di atasnya abad bagi anak-anak. Ya, makanya kenapa sebagian orang tua kalaulah ingin memakai kata nanti harus pakai penjelasan yang konkret. Nanti jam 1. Kalau orang yang itu benar, boleh. Nanti tanpa kepastian waktu menyakitkan. Nah, misalnya dia bilang, mama nih nanti jam 5, boleh. Tapi kalau nanti ya, nanti menurut anak ya nanti ya tanpa jelas waktu itu menyakitkan. Ya makanya itu membuat mereka nyari sendiri. Anak-anak itu butuh fast response sehingga kenapa orang tua hari ini jadilah ortu yang bisa diakses dimanapun. Ya, gadget yang ada hari ini harusnya bisa kita segera fungsikan untuk membuat anak ya mendapatkan akses cepat. Ya, banyak orang tua yang mohon maaf gitu ya, kadang-kadang merasa ya dengan hadirnya di rumah tapi jiwanya atau dirinya susah diakses. Saya kadang-kadang ingin mengatakan gini, sering kali terjadi perdebatan mana antara yang baik ibu rumah tangga dengan ibu bekerja gitu. Dari sisi syariat tentu Allah mengutamakan ibu rumah tangga yang ada di rumah. Karena Allah katakan waqarna fi buyutikunna, staylah kamu rumahmu. Tapi banyak ibu rumah tangga yang akhirnya tak bisa membuat anak merasa nyaman. Bahkan lebih sering anak lebih percaya atau pengen ibunya bekerja. Jawabannya kenapa? Satu, karena banyak ibu yang di rumah tapi nggak bisa diakses. Maksudnya nggak bisa diakses apa? Ibu karena sering di rumah akhirnya lebih sibuk sama urusan yang terkait di luar anak. Misalnya masak bagus, Bu catering kan nggak kerja ya. Tapi kata anak, mama ini aku nanti ya gitu. Anak hanya berpikir aku tuh selalu didahulukan belakang nanti. Atau kadang-kadang ada ibu bikin konten nih. Dia pengen supaya berbagi kepada follower dia. Anak lagi mama, sana. Lagi konten nih ngurusin gitu. Akhirnya anak merasa, ya Allah, perasaan mama nggak kerja sih, tapi susah banget diakses ya. Ya. Beda dengan salah satu ibu yang bekerja setiap nelpon dia selalu menggunakan ya, Assalamualaikum ya nak, iya nih mama baru sampai kantor, iya. Ya, oh sedih, ya nanti mama pulang ya insyaallah nih. Oke, nanti mama lagi. Iya apa, sedih lagi, ya gitu. Jadi anak selalu dapat respon cepat. Bahkan ketika dia misalnya nelpon dan ibunya nggak ibunya nelpon balik. Tadi ada yang nelpon, iya ada apa? Iya nanti mama pulang segera. Hal ini yang disukai oleh anak. Dibandingkan ibu yang tadi, yang kadang-kadang susah banget diakses. Makanya kebutuhan anak hari ini itu adalah fast access, fast response. Ya, kadang-kadang ini yang disepelekan sehingga tanpa bermaksud bahwa seolah-olah akhirnya ibu rumah tangga jadi bersalah di sini, bukan. Ibu rumah tangga atau siapapun haruslah jadi ibu yang mudah diakses. Artinya gini, kalau niat sejak awal, Ustadz, saya memutuskan resign dari kantor. Good. Untuk apa itu? Demi bisa mengurus anak. Berarti jangan anak dinomor sekiankan waktu di rumah. Contoh ada ibu yang asik nonton drakor, anaknya nanti apa? Nanti katanya resign untuk anak. Tapi ketika anak minta disuruh nanti. Ya itu berarti anak nomor sekian dong. Harusnya kan respon untuk anak. Itulah hari ini yang kita sebut ibu yang atau orang tua yang tak mau repot. Maka itulah yang menjadi alasan yang ketiga mengapa anak-anak akhirnya mulai beralih dari gadget sampai menjadikan gadget sebagai hal yang dia jadikan kebutuhan dasar. Jadi ini
pembahasan pertama ya. Saya sengaja bikinnya 3 bahasan supaya kita memahami esensi dari mengapa anak-anak kita candu gadget. Jadi kalau kita pengen anak kita nggak candu gadget, berarti 3, jadilah ortu yang gimana tadi? Ortu yang menghibur, ortu yang memberikan atensi dan eksistensi. Yang ketiga adalah ortu yang mudah diakses, cepat, akses cepat. Oke. Berikutnya adalah pembahasan kita mulai masuk ke pembahasan bagaimana kepemilikan gadget yang orang tua serampangan memberinya, seolah-olah ortu yang sayang adalah yang cepat memberikan gadget sebagai bentuk kasih sayang. Padahal bedakan antara kasih sayang yang dimaksud memberikan dengan kasih sayang menjaga anak dari kerusakan. Karena jangan-jangan ortu merasa dengan memberi itu bentuk kasih sayang padahal menjerumuskan di saat yang tidak tepat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tufa al-Maulud bi Ahkamil Maulud mengingatkan ini di bab 16-nya. Banyak orang tua yang beliau sindir ya. Beliau mengatakan wa kamimman ashqa waladahu wa filzata kabadihi wal filzata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawatihi. Ya. Betapa banyak orang tua yang menzolimi anaknya dunia akhirat, menyengsarakan anaknya dunia akhirat tersebab 3. 1, cuek. 2, tidak mendidik adab. Dan ini yang ketiga yang bisa jadi kita salah satunya memfasilitasi syahwat anak. Apa yang disebut memfasilitasi syahwat anak? Yaitu memberikan gadget di waktu yang tidak tepat. Kenapa? Karena gadget itu punya tahapan di mana anak boleh memegang, memiliki. Ada 4 yang harus dikenali. Yang pertama, 0 sampai 2 tahun no gadget, no media, ya. Kasarnya haram. Ustadz, kan saya mau ngenalin Nusarara, saya ngenalin Murotal, saya mau ngenalin kisah-kisah. No, bukan tentang kisahnya. Ini tentang anak di umur ini sedang dilatih humanity-nya, tentang human interaction-nya, tentang bagaimana dia menjalin komunikasi. Terlalu cepat memberikan Murotal pada anak atau yang lainnya justru merusak konsep humanity-nya. Walaupun kita anggap bagus, ya. Coba deh, ada nggak bapak yang pada saat bayinya baru lahir, kemudian kan disunahkan mengazankan, ada nggak bapak yang konyol gitu nyetel azannya Ustadz Hanan Ataki gitu kuping anak gitu? Karena azannya Ustadz Hanan Ataki lebih bagus daripada azan bapaknya gitu. Ya, ada nggak yang sekonyol itu? Nggak sekalian aja Pak azan Ustadz Hanan Ataki? Ya enggak lah Ustadz, kan saya bapaknya. Kenapa bapak tetap mengazankan? Kenapa nggak Ustadz Hanan Ataki aja azannya setel atau Ustadz Taki Malik? Karena kita sadar di situ kita sedang berinteraksi bukan tentang azannya saja, tapi tentang yang mengazankan itu siapa. Jadi kalau ada orang tua bilang saya tuh gadget itu maksudnya biar ngenalin kisah Nabi, kenapa nggak bapaknya mengkisahkan? Kenapa nggak ibunya mengkisahkan? Saya tuh ingin ngenalin Murotal, kenapa nggak lisan ibunya mengatakan abatasa, pahala kita dapat di situ. Jadi 0 sampai 2 tahun haram ya. Jadi jangan pakai dalih-dalih lain lagi dengan mengatakan ini kan untuk konten. No, bukan itu. Ya, haram di sini terkait dengan kerusakan yang akan terjadi ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ya, 0 sampai 2 tahun jauhkan anak dari media, gadget, TV dan sebagainya. Jadikanlah pusat pendidikan atau mata anak memandang ke orang tuanya. Kalau dia ingin mendengar, yang dengar pertama kali Al-Fatihah dari ibunya. Lagi gendong, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biarkan dari lisan ibunya atau ayahnya. Yo, sama-sama ya nak, ikutin ayah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi dia dapat dari bapaknya, bukan dari tayangan. Ya. Berarti 0 sampai 2 tahun tidak ada alasan. Kalau ingin anak terjaga, tidak rusak, haram. Jauhkan dari media, jauhkan dari apapun, bukan karena kontennya, tapi karena kebutuhan anak. Sehingga riset-riset terbaru mengingatkan, anak yang sudah berinteraksi dengan gadget, walaupun usianya baik, 1 mengalami speech delay.
lambat bicara. Kedua, kontrol emosi yang rendah, gampang marah, gampang ngambek. Ini hal yang harus diperhatikan. Setelah 2 tahun barulah anak boleh ya berinteraksi dengan gadget, namanya hak watching, hak menyaksikan. Hak nazar, memandang, menyaksikan. Bukan hak memegang, bukan hak menggunakan. Maksudnya apa? Udah 2 tahun, mama mau nonton Nusarara, boleh, tapi kita yang mengoperasikan. Oke ya, nih. Nah ini, nggak boleh pegang. Papa udah setel ya. Kalau YouTube usahakan YouTube Premium yang ada iklan. Alasannya kenapa? Karena anak tak memiliki kemampuan membedakan, sehingga kadang ketika main gadget, main pencet-pencet, keluarlah iklan yang tak layak ditonton dia. Ya, iklan yang tidak layak keluar dari mana? Dia ortu yang memberikan karena ya udah nih cari sendiri, nggak boleh. 2 tahun boleh berinteraksi, namanya hak menyaksikan. Sampai umur berapa? Sampai dia mumayyiz. Kurang lebih 7 tahun. Berarti 2 sampai 7 namanya hak menyaksikan. Kalau dia mau nonton silakan. Tapi dioperasikan. Nggak boleh dipegang. Kayak udah. Dah taruh situ nih. Kayak saya liatin dah. Tonton ya. Nah, itu aja. Boleh. Nanti 30 menit lagi mama ambil ya gitu. Atau kalau bagusnya kita menemani. Nih, tonton, pegangin ya. Nih, ya, pegangin. Boleh. Apa namanya tadi? Hak menyaksikan. Jadi nih yang kedua, barulah anak boleh hak menggunakan, bukan hak milik, namanya hak menggunakan. Ya. Hak tamkin, hak menggunakan, using. Nah, di situ nanti ada syarat dan aturan yang kita bahas di bahasan yang ketiga. Hak menggunakan adalah memberitahu tentang siapa pemiliknya. Contoh, ini handphone mama. Oke, diulangi lagi ya. Handphone siapa ini? Handphone mama. Kamu boleh pakai. Ya, kamu boleh pakai. Untuk apa? Ini boleh ya. Handphone siapa? Handphone mama. Handphone papa. Kalau kita kasih tahu ini handphone papa, dia akan tahu adabnya. Dia hanya hak pakai, hak menggunakan. Saya punya tanah, saya bilang gini, ini tanah saya Pak, ya, ini sertifikat saya, Bapak silakan pakai kalau mau jualan, ya. Tahu-tahu saya datang seminggu lagi dia bangun gedung 4 lantai di tanah saya marah dong. Ya kenapa? Ini hak pakai Pak, Bapak pakai jualan, bukan sampai bangun gedung, izin mas saya. Oh iya Pak, maaf. Ada anak yang dia nggak merasa pakai, tahu maaf download game sesuka hati, protek handphonenya sampai mamanya nggak bisa akses lagi. Wah berarti udah menyelisih ini, udah menyelisih. No. Ini berarti bukan handphone kamu. Ingat, kenapa kamu ganti passwordnya? Kenapa ganti password? Oh iya nggak bisa. Kamu kan harus tahu ini handphonenya siapa. Handphone papa. Iya kenapa diganti? Buka sini ya. Nah, boleh kita mengambilnya. Kalau hak pakai berarti kita bisa mengambilnya. Kalau dia melanggar udah sini. Ya, orang handphone papa nanti aja, nanti gitu ya. Itu yang terus saja. Yang paling penting adalah bagaimana dalam hal ini. Yang keempat barulah disebut hak milik. Hak milik. Hak milik itulah yang sejatinya boleh diberikan dia menggunakan secara kepemilikan. Kapan anak punya hak milik? Allah isyaratkan dalam surat An-Nisa ayat 6, fa'in anastum minhum rusdan fadfau ilaim amwalahum. Kemudian jika menurutmu mereka telah rush, ya silakan serahkan harta itu kepada mereka. Gadget itu diibaratkan harta, maka boleh diserahkan kalau anak sudah rush, ya. Rush makna asalnya adalah cerdas, smart. Makanya sangat pas kalau disebut smartphone for smart people. Smartphone for smart people. Jadi kita harus anak smart. Nah, definisi rush atau smart menurut Islam itu ya dalam hal ini ada yang kita sebut beberapa ciri. Yang pertama, anak laki-laki sebut rush kalau sudah berani safar sendirian.
ya sudah bisa safar sendirian. Ma, aku pengen ke Jogja ya nengok nenek. Aduh mama papa nggak bisa nemenin. Yang minta ditemenin siapa? Aku kan tinggal pesen kereta, tiket kereta. Nanti aku tinggal ke stasiun Gambir. Dari Gambir turun stasiun Tugu Jogja. Dari situ aku tinggal naik angkot nomor sekian, turun di depan gang jalan. Serius kamu bisa? Ya bisa lah, kan pernah waktu itu temenin sama paman sama Abi juga. Itu namanya rush. Makanya kalau ada anak laki-laki yang dia belum rush, jangan kasih hak milik, namanya baru hak pakai. Ya ada anak laki-laki ngakunya SMP SMA ya, tinggal di Bekasi, sekalinya ke Depok mabok gitu. Mama Indonesia, ini Indonesia bukan sih ma, ini Indonesia nak itu. Itu kok jauh banget sih ma, waktu kamu belum tahu ya Bekasi gimana gitu ya, itu beda galaksi gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak membuat anak laki-laki itu rush. Kalau anak perempuan gimana Ustadz? Para ulama mengatakan ciri anak perempuan disebut rush jika sudah bisa ngurus rumah orang tuanya sendirian. Ngurus rumah itu maksudnya apa? Dia bisa nyuci, bisa ngepel, dia bisa masak. Kalau ditinggalin dia tahu memenuhi kebutuhannya, tinggal dibuka kulkas, ada menu frozen. Kalau untuk urusan ini aja masih minta mbok bikinin. Dia nggak bisa urusan ini, masak nasi aja nggak bisa, bahkan nggak bisa bedain jahe sama lengkuas. Ya masak air aja nanya tutorialnya di mana gitu. Ngeliat air, masak air ngeliat tutorial di YouTube gitu. Jadi kalau itu terjadi, maka itu menunjukkan belum siap. Maka jangan berikan yang disebut hak milik, hak tamlik kepemilikan, baru hak guna gitu. Nah ini pembahasan yang menjadi isu yang kedua. Jadi isu pertama tentang kebutuhan, isu kedua tentang kepemilikan. Jadi kebutuhannya berikan, kemudian kapan dia boleh berinteraksi. Barulah yang ketiga kita bahas manajemen gadget dalam keluarga. Ya, manajemen gadget dalam keluarga. Manajemen gadget dalam keluarga terkait menjadi 5. 1. Waktu yang disepakati. 2. Lokasi yang terlarang. 3. Durasi yang disepakati. 4. Isi yang disepakati. 5. Situasi. Waktu, lokasi, durasi, isi, aplikasi. Isi dan situasi. Oke, pembahasannya kita pelan-pelan. Waktu. Bikin kesepakatan di antara orang tua dan anak waktu-waktu yang terlarang. Ya, waktu-waktu terlarang misalnya habis subuh, ini misal, ini biasanya kalau saya sarankan subuh sampai syuruk itu no gadget. Ya. Itu waktu untuk kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, baca buku, ngobrol gitu. Kemudian ba'da maghrib sampai isya. Kemudian di atas jam 10 malam. Jadi kalau udah jam 10 sudah. Jadi 3 waktu yang kita sepakati, 8 subuh sampai syuruk, maghrib sampai isya, kemudian di atas jam 10. Di luar itu no gadget. Di luar selama waktu itu no gadget ya. Jadi boleh di waktu itu boleh. Jadi kalau subuh sampai syuruk no gadget. Lagi sampai isya no gadget. Maghrib jam 10 sampai bangun tidur no gadget. Ya, itu yang sepakati. Ini contoh, mau disamakan silakan. Ini berdasarkan riset boleh, tapi kalau kita bikin peraturan yang berbeda lagi juga boleh. Ya, yang jelas ada kesepakatan waktu-waktu. Yang kedua, lokasi. Lokasi yang tak boleh ada gadget. 1, kamar mandi. Sebab kamar mandi tempat yang dikunjungi setan, jangan berlama-lama dalamnya. Inilah salah satu hal yang diremehkan oleh orang tua, membiarkan anak berlama-lama di gadget, di kamar mandi, karena bukan sekedar karena ada buang hajat dia mules. Kalau itu perkara lain. Tapi membuat lama adalah kadang bawa handphone. Nabi katakan ya, inna hadhil hasyusyah muhtadoroh. Sungguhnya toilet itu tempat yang dikunjungi jin dan syaitan. Di hati-hati ya, tempat yang paling banyak kunjungi dan syaitan adalah toilet. Membawa gadget ke toilet termasuk membiarkan kita berada lama di markasnya syaitan.
Jadi jangan sampai membiarkan itu. Oke, yang kedua adalah kamar tidur. Khusus anak, jangan ada gadget kamar tidur. Sebab kamar tidur itu wilayah privat yang harusnya anak-anak tidak terganggu dengan motif atau notifikasi. Ketika di kamar tidur, tidurnya dia bilangnya jam 10, jam 8 udah tidur. Tapi karena notifnya masih bunyi, tang tung krek, pasti dia akan ngecek terus tuh. Maka otaknya dikendalikan oleh notif. Steer by notif. Jadi bilangnya tidur habis isya tapi bangun jam 4 selalu capek. Loh, padahal dia udah habis isya. Karena apa? Karena otaknya terus bekerja. Terus aktif ya. Karena di kamarnya. Udah ya, waktu, lokasi. Yang kedua adalah durasi. Anak yang sudah mulai berinteraksi dengan gadget umur berapa tadi? 2 tahun. Maksimal 30 menit sehari. Sampai umur hak tadi 22 sampai 7 ya, itu 30 menit. Kalau dia punya hak tamkin sampai umur yang sebut sampai umur rush itu maksimal 1,5 jam. Ini menurut riset di Amerika, jurnal Scientific American. 1,5 jam sehari. Ya. Kalau sudah di atas 15 tahun alias sudah umur rata-rata umur rush itu 2,5 jam. Itu rata-rata maksimalnya. Lewat dari situ sudah masuk khawatir levelnya candu dan itu harus kita ingatkan. Jadi ingatkan tentang durasi. Setelah sepakati waktu, lokasi, durasi, kemudian isi. Isi yang ada di anak harus disepakati untuk kita kontrol. 1, kalau dia mau install game maka harus ngomong. Ada game yang kita kasih ya masa expired. Mama, aku boleh nyetel game ini enggak? Kalau kita lihat ini kayak gamenya bakal bikin candu banyak, kita bilang boleh. Tapi lewat sebulan uninstall. Masa expirednya sebulan. Ya. Kalau udah ini kayaknya bakal bikin heboh banget nih, 2 minggu uninstall gitu. Maka dulu anak saya kalau main itu uninstall, besok lagi boleh pasang lagi, seminggu lagi gitu, nggak ada masalah. Yang kedua, sepakati misalnya sosmednya harus ada berapa, nggak boleh ada semuanya, nggak boleh punya akun sosmed. Pilih TikTok, IG, Facebook maksimal 2. Ya, aku punya cuman TikTok sama IG aja, oke. Facebook nggak boleh ada. Ya, Twitter juga nggak ada. Ya, maksimal 2. Social messenger maksimal juga 2. Ya, WA 1 lagi, Telegram, selesai. Di luar itu jangan ada micet Line apalagi ya. Ya pokoknya ada itu enggak, udah 2 nggak boleh, karena nanti supaya dia nggak disibukkan melihat semua isi sosial messengernya dia. Always WA, lihat Line, always Telegram, hidup dia berpindah ngecek itu doang. Maka maksimalin 2. Bahkan kalau saya maksimalin 1 sosial messenger 1, bahkan anak saya WA doang, di luar itu nggak ada. Ya, WA gitu. Jadi hal itu yang disebut waktu, lokasi, apalagi tadi, durasi, isi. Nah, yang kelima situasi. Ada situasi yang wajib kita sepakati, no gadget. 1, saat makan bersama. Saat makan bersama, no gadget. Ya, taruh. Kecuali gadget dipakai untuk scan menu. Di barcode kan ada di beberapa resto harus pakai scan menu. Oke. Setelah menu hadir, makan hadir, taruh. Momen ngobrol bareng. Kedua, saat ke masjid dekat rumah. Ya, masjid atau musola, no gadget. 3, saat pengajian. Ya, makanya saya sering kata kalau pengajian bawa buku catatan, jangan handphone. Nanti malah sibuk dengan foto, WA walaupun. Jadi nggak fokus. Saat pengajian. Yang keempat, saat mengendarai kendaraan, ya, menyetir. Makanya yang kelima, ya, saat menerima tamu atau bicara dengan tuan rumah, bertamu atau menerima tamu. Nah, itu no gadget. Yang keenam, saat liburan keluarga.
misalnya. Itu boleh kita sepakati. Nah, 6 tadi itu semuanya fleksibel. Ada yang Ustadz saya nggak bisa kalau liburan keluarga nggak pakai ini, ntar saya ditelepon sama bos. Oke, nggak apa-apa, tapi sepakati liburan keluarga pun waktu-waktunya tadi jam sekian nggak boleh, jam sekian lagi makan, itu minimal gitu. Jadi semua sangat-sangat fleksibel, semua harus duduk bareng mengatur itu. Kenapa? Kalau keluarga tidak memiliki manajemen gadget dengan tepat, maka keluarga itu sulit untuk misalnya mengontrol anak-anak menjadi anak yang bisa kendali. Kadang-kadang saya di meja makan masih sering lihat anak-anak main game gitu, makannya lama gitu. Ya kalau saya yang paling ketat di meja makan tuh, meja makan kalau saya taruh itu. Kalau meja makan anak udah tahu tuh. Kalau yang lain tuh kadang-kadang saya masih fleksibel lah. Oke, kadang-kadang lagi ada tamu, anak-anak karena bete mungkin karena tamu saya gitu ya, akhirnya dia diam-diam main handphone gitu ya. Itu walaupun saya bilang abang, tamunya habis, tapi dia oke lah, saya paham. Tapi minimal kita tahu bahwa kalau meja makan kita ingatkan. Ya, bagaimana Ustadz kalau anak sudah terlanjur? Nah, effortnya cuma satu tadi. Ya, anak saya kalau dituin nangis, ya kata kuncinya memang nangis itu hal yang lumrah untuk seseorang yang diambil kesenangannya. Namanya juga anak-anak nangis pasti. Cuman kita harus satu, siap repot nggak? Sebagian besar orang tua karena nggak merepot, akhirnya nangis, ya udah. Habis kalau nangis udah repot saya. Nah itu, kalau anak nangis ya itu adalah konsekuensi untuk menegaskan aturan. Dia biasa aja. Who is the boss? Siapa yang memegang aturan? Kalau kita aturan ya sudah. Anak nangis karena saya, ya udah, karena kita harus banyak istighfar, jangan-jangan yang ngasih handphonenya kita. Tadi kalau ibu-ibu bertanya tentang hal ini, coba spesifikasi pembagian tadi. Apakah anak 5 tahun yang ibu tanyakan misalnya itu sudah boleh menonton, menggunakan? Kan belum. Harusnya dia menyaksikan. Tapi kita menggunakan, dia boleh memain handphone, megang. Itu kalau udah megang tuh menggunakan, dia merasa punya hak milik. Nah itu bahaya. Makanya berikan otoritas. Nah itulah, kalau udah begini selesaikannya oleh bapak yang tegas. Dan kalau anak umur 5 tahun nangis, gak ada masalah. Biarkan dia beradaptasi dengan kebiasaan barunya. Dengan hal itu dia akhirnya, dan itu biasanya yang disebut tantrum. Tantrum itu jangan dinasihatin. Tantrum jangan diomelin. Tantrum itu resepnya cuma satu, diam dan sabar menemani. Udah, anak mau nangis biarin, gak usah dibujuk-bujuk. Karena anak pembaca pola, sehingga kalau dibujuk dia bisa mengendalikan orang tuanya. Ya udah diam dan nanti dia dibeliin es krim, nanti akhirnya dia mengendalikan ibunya dengan cara nangis kalau pengen sesuatu. Karena ibunya nggak tega, biarin aja nangis. Biasa, itu salah satu yang bisa kita pelajari. Tapi karena waktunya sudah pukul 5, mohon maaf, itu yang bisa kami sampaikan. Mbak Riko izin mungkin sampai paling lambat 17.15. Ya, karena kebetulan keluarga kami masih ada puasa Syawalan yang belum selesai. Bisa baik. Anak-anak ini kebetulan nagih untuk nanti di luar. Begitu. 17.15. Baik, saya sampaikan terlebih dahulu sampai di beberapa informasi. Silakan untuk operator informasinya, dan bagi sahabat yang ingin bertanya silakan di-chat sampai dengan batas waktunya. Ya, baik. Yang pertama, informasi tentang kajian Ngopi Sakti nanti malam pukul 20 hingga selesai bersama Ustadz Ihsan Hakim, bahasanya belum nikah, takdir atau nasib. Jam 20 hingga selesai nanti malam. Silakan bergabung, nanti bisa dilihat di medsosnya Masjid Darut Tauhid Jakarta mengenai ID dan linknya. Kemudian berikutnya, kajian Al-Hikam bersama Ustadz Sofar Mawardi dan juga Kiai Haji Abdul Hakim Nasdiar mulai maksud saya hari Selasa 7 Mei 2024 mulai pukul 9 hingga menjelang waktu zuhur di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M lantai 5. Yang berikutnya, ya, untuk kajian tauhid lainnya, insya Allah di Masjid Istiqlal pada Ahad 12 Mei 2024 bersama Kiai Haji Abdul Hakim Nasdiar mulai pukul 9 hingga 12. Dan kajian sehati
offline pada Ahad 26 Mei 2024 bersama Ustadz Isnan Ansori membahas temanya memangnya aku harus nikah. Pukul 9 hingga pukul 13 hingga 15 ya untuk kajian syar'i offline pada Ahad 26 Mei 2024. Waktu yang benar adalah pukul 13 hingga 15 di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipaku 1 nomor 43. Baik, karena waktu saya akan coba cepat membaca yang melalui chat. Iya, ada melalui chat room. Ya, ini berkaitan dengan yang dibahas. Sebentar, ini ada. Ya, anak saya usia menuju 5 tahun, Ustadz. Suka minta nonton video-video horor. Baru 4 bulan belakangan ini. Kalau dilarang nangis. Sudah dinasehati tetapi belum bisa berhenti juga. Bagaimana cara mengatasinya, Ustadz? Iya, tadi ibu yang bertanya bermuhasabah diri mengapa memberikan. Yang kedua, satu, anak kenapa dia pengen nonton, karena dia butuh hiburan dan kita nggak mau repot ngasih gadget, padahal harusnya kita bisa mengalihkan, yuk main sama mama yuk. Kalau kita ingin dengan pola yang sama, nasihat nggak efektif. Ini salah satu yang sering saya garis bawahi, orang tua itu merasa solusi untuk membuat anak berubah itu nasihat aja. Padahal justru nasihat nggak tepat lah, orang lagi nangis dinasehatin. Ibu lagi nangis nasehatin, ibu ilfil. Orang lagi nangis ya bentuknya dipeluk, dipahami gitu. Ya. Makanya jangan dinasehatin. Kalau ingin berubah kita tegas. Sejak awal kita berubah, berikan kebutuhan dasarnya. Apa? Dia butuh main kok. Dia misalnya mau nonton ya. Bunda ada yang ini ya. Yuk masak sama bunda yuk. Bunda kan bisa masak. Ayo masak bareng yuk. Jadi dialihkan ke sesuatu yang disukai. Jadi jangan sampai kita fokus ke gadgetnya aja. Dan itu gak akan pernah selesai. Tapi dia nangis tadi sama, wajar nangis. Dan kalau udah nangis kita nggak nasihatin yang gak akan pernah bisa. Nasihat itu nanti kalau sudah tenang, ya kita sudah siap. Yang paling penting selesaikannya tadi dengan rumus tadi. Siap repot nggak kita? Makanya jangan sampai karena kita nggak mau repot kembali melakukan kesalahan yang sama. Wallahualam bishawab. Baik, yang berikutnya dari Bapak Darmadi Tri Saputro. Ustadz, benarkah gadget bisa menyebabkan Alzheimer? Bergetar sendiri tangannya, Ustadz. Mungkin Parkinson kali ya, kalau Alzheimer pikun. Baik Ustaz, silakan. Ada banyak riset mengenai bahaya atau dampak dari gadget, terutama ketika sudah aktif di fungsi main game. Sebenarnya bukan ya saya lupa nama istilahnya, namanya repetitive injury alias rasa sakit kapalan yang menetap di bagian karena sering mencet gitu. Dan itu yang nanti mempengaruhi. Kalaupun ada Alzheimer ataupun disebut Parkinson, saya belum menemukan lagi sih. Tapi memang ada yang disebut Nintendo epilepsy. Nintendo epilepsy itu dulu risetnya terhadap pemanfaatan game lewat TV dan yang sering dimainkan. Dan Nintendo epilepsy hari ini bisa masuk ke ranah gadget kalau gadget itu difungsikan untuk menstimulan otak anak tuh bergerak cepat, respons ya. Makanya nanti otak-otak dia yang punya daya fokusnya itu maksimal misalnya 5 detik, akhirnya dipaksa untuk di bawah itu. Nah itulah yang membuat adanya kejang-kejang saraf, dan itu yang disebut Nintendo epilepsy. Saya belum pernah atau belum tahu tentang ada riset adanya penyakit gadget yang Alzheimer atau Parkinson. Tapi ulama mungkin kalau gejalanya sampai tremor, bergetar, bergerak, mungkin saja kalau anak itu sudah terbiasa ya tangannya itu main game lewat gadget ya. Ulama bishawab. Berikutnya dari Bunda Syaima. Ustadz, bagaimana dengan TV, Ustadz? Apakah sama perhatiannya dengan gadget? Ya sama, TV layar yang harus kita kondisikan sama. Disebut
anak mau gadget mau TV itu kan dampak secara kajian psikologis membuat dia glue to the tube, fokus ke tabung, fokus ke layar. Fokus ke layar itu memberikan dampak pertama adalah anak-anak yang tidak suka membaca buku. Karena respon gadget bukan dengan layar itu, dengan buku itu berbeda. Gadget membuat mata fokus ke satu titik, yang bergerak adalah layar. Seperti TV, yang bergerak adalah remote untuk mengganti channel. Sementara TV menggerakkan mata dari atas ke bawah, kiri kanan. Sehingga dampak dari TV atau yang layar yang pasif seperti itu, dijamin anak-anak gak suka baca buku. Dijamin anak yang tidak suka baca buku. Nah itulah kenapa diantara yang kita antisipasi fungsi gadget punculnya. Bedanya adalah TV atau gadget, berbedanya adalah gadget memberikan respon cepat dengan hadirnya layar sentuh. Ya TV mungkin sekarang sudah ada tapi berbeda, dia harus pakai remote, jadi lama penggunaannya. Yang berikutnya lah gadget punya fungsi konten yang merusak perilaku yang namanya sosmed dan sebagainya. Nah itu juga yang harus diantisipasi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir ini dari WhatsApp dipindahkan ke chatroom. Kalau sudah terlanjur anak kecanduan gadget, bagaimana cara orang tua mengatasinya? Anak usia menjelang 9 tahun. Apakah bisa dikatakan sudah terlambat, Ustaz? Kalau kata terlambat nggak ada ya. Selalu saya katakan nggak ada kata terlambat dalam pengasuhan. Ya, terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian. Gitu. Jadi mau umur berapapun masih ada peluang ya untuk kita ya dalam ini memperbaiki. Udah anak udah 40 tahun, 50 tahun. Cuman semakin anak bertambah usia, semakin habitnya terbentuk, semakin effortnya besar. 9 tahun itu sebenarnya masih waktu yang lebih kenyal untuk kita bisa kendalikan karena akhlak atau perilaku anak menetap sampai lewat 15 tahun. Maka kalau 9 tahun itu sudah dia kelihatan, definisikan dulu apa yang disebut candu yang dimaksud tadi, addict atau dependent atau sebatas abuse gitu. Kalau sudah addict berarti libatkanlah dalam ini psikolog bakat psikiater karena ada cairan yang harus diblok dengan bantuan obat dan itu harus ranah psikiater. Tapi kalau sebatas dependent saja maka konsepnya 9 tahun tegas. Disitulah ayah menjalankan perannya ya. Ayah yang tidak terlibat maka mengembalikan anak kepada prinsip melanggar aturan berulang-ulang. Sehingga disitulah peran ayah harus tegas dan yang paling penting tadi siap repot aja. Jadi kalau sejak awal nggak mau repot jangan pernah berharap masalah akan selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ini boleh satu lagi Ustaz. Silakan. Pada masa untuk operator mohon ditahan dulu pertanyaan berikutnya. Bagaimana mengontrol anak apabila di rumah tinggal bersama-sama dengan aturan yang berbeda dari syariani? Ini agak bingung ya, di rumah tinggal bersama-sama dan aturan berbeda. Saya nggak tahu, mungkin memahaminya karena tinggal dengan mertua atau dengan apa. Ya, paling penting gini, ya kuatkan bonding dengan anak karena anak yang bondingnya kuat, dia akan menjadikan ortu sebagai referensi dia dalam aturan termasuk dalam banyak hal. Jadi kalaupun misalnya dia tinggal sama ponakannya atau sama sepupunya, maka kita tinggal bilang, adek ingat aturannya apa. Dan kalau ternyata dalam hal ini ya kita tidak bisa dalam hal ini menegaskan aturan, itulah trigger bahwa memang tidak boleh dalam satu rumah ada dua komandan atau dua nahkoda. Itulah kenapa dalam beberapa buku literatur pendidikan Islam ya disarankan buat para pengantin baru atau yang punya anak masih balita untuk tinggal dengan konsep ya walaupun kontrak dengan independensi dari orang tuanya, kecuali nah ini kecuali apa, dia ditanggungjawabkan mengurus ibunya yang sudah sepuh atau mengurus orang tua yang harus diberikan pelayanan. Kalau itu kalaupun ada beda dengan orang tua maklumin, mungkin kita tidak bisa tegas dalam urusan gadget tapi kita mengajarkan nilai lain yang namanya apa, yang disebut namanya birrul walidain.
Jadi selalu ada sisi positif yang bisa kita kembangkan. Karena pengasuhan itu harus punya rentang yang nggak boleh 10 terus kita paksakan. Kadang-kadang kita harus maklum kalau anak kita ya skornya 6, 7 gitu ya. Ilmu rentang adalah cara membuat kita tidak akhirnya marah-marah kalau anak-anak kita tidak sesuai harapan. Yang penting 7 aja udah bagus selagi dia tidak keluar dari yang kita bikin rentangnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Benri, saatnya disampaikan kesimpulan penutup. Baik, Bapak Ibu semua, poin pertama adalah pentingnya kita untuk mengupgrade diri sebagai orang tua supaya kita dalam hal ini bisa ya menyelesaikan apa yang menjadi isu anak-anak kita. Ya, saya sarankan orang tua tidak cukup belajar cuman kali ini dan kok bisa belajar modul-modul kami yang dasar. Kami punya modul yang nanti share oleh admin kami, e-course mendidik anak laki-laki dan e-course mendidik anak perempuan. Di situ kita akan memahami dari rumah intensif belajar bersama kami bagaimana pendidikan anak laki-laki dan perempuan yang membuat kita bisa ya dalam hal ini tahu apa yang dibutuhkan. Kalau bisa dari e-course ini duduk bareng sama suami, duduk bareng ya berinteraksi untuk mengkaji. Ada sekitar 28 video pembelajaran dari satu tema pendidikan laki-laki dan tema pendidikan anak perempuan 28 video. Nanti bertahap tumbang kita evaluasi mana yang sudah, mana yang belum ya. Nanti kami minta tolong kepada admin ya. Admin tolong Mas Syahid ya untuk bisa mengisi ya di situ ya. Itu aja mungkin dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Aku luqalaza faltafilalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Benri Rahman. Silakan dilanjutkan untuk aktivitas berikutnya. Baik, keluarga Indonesia, ayah, bunda, sahabat-sahabat semuanya. Demikian kajian Amazing Parents untuk kali ini. Dan jangan lupa nanti malam pukul 20 ada kajian online Ngopi Sehati bersama Ustaz Iksan Hakim dengan tema belum nikah sampai sekarang juga. Apakah itu takdir atau nasib? Silakan gabung tepat pukul 20 hingga selesai malam ini juga. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Itu tadi barusan admin sudah mengklik ya di Kampung Sahabat, silakan diklik ya atau di share ya. Makasih sebelumnya. Ustaz. Sama ya. Silakan. Ya. Jazakallahu khair Ustaz. Baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.